Setelah perawat Susan mengejutkan Orhun dan Hira dengan mengatakan bahwa yang telah menyuruhnya untuk menyingkirkan Aliko dari Nihan adalah Afife, ibunya Orhun, mereka berdua sangatlah terkejut. Emosi Orhun sangat memuncak, ia membentak perawat Susan dengan menanyakan apakah ucapannya itu benar. Sebelum sempat menjawab pertanyaan Orhun, perawat Susan hilang kesadaran. Hira dengan cekatan memanggil dokter. Dokter lalu dengan segera datang untuk memeriksanya. Orhun sangat terkejut dengan fakta yang telah ia dengar. Wajahnya sangat panik. Hira hanya bisa terdiam melihat Orhun yang sangat terguncang itu. Lalu dengan wajah yang dipenuhi dengan emosi, Orhun berjalan meninggalkan rumah sakit. Hira dan pengawalnya mengikuti Orhun di belakangnya. Saat itu pelayan Afife melihat Orhun. Melihat raut wajah Orhun membuatnya berpikir kalau Orhun pasti telah mengetahui sesuatu. Ia menjadi sangat panik lalu menelepon Afife, ibu Orhun. Pelayan itu berbicara dengan suara yang tercekat. Ia memberitahu kalau Orhun telah mengetahui sesuatu dan kini ia pergi meninggalkan rumah sakit dengan amarah yang membuncah. Mendengar itu ibu Orhun sangatlah terkejut dan takut. Ketakutannya selama ini menjadi kenyataan. Orhun telah mengetahui tabiat jahatnya. Kenan, Meriam, dan Sebenan sangat senang mengetahui kalau kakak Kenan dapat mendapatkan donor ginjal dengan cepat. Kenan sangat berterima kasih kepada Wonder karena mau mendonorkan ginjalnya untuk kakaknya. Meriam dan Sebenan juga turut berterima kasih kepada Wonder. Mereka sangat bersyukur atas pengorbanan yang diberikan oleh Wonder. Wonder juga berkata dengan senang hati dan ikhlas akan membantu kakak Kenan agar dapat sembuh kembali. Kemudian seorang dokter datang untuk meminta Kenan menandatangani surat persetujuan donor ginjal untuk kakaknya. Mereka semua percaya kalau Wonder benar-benar akan mendonorkan ginjalnya. Padahal ternyata, Wonder memiliki rencana jahat di belakangnya. Ia menyusun sebuah rencana jahat untuk mereka dan kakak Kenan. Wonder merencanakan itu dengan pria yang ia telepon. Di depan mereka semua Wonder bersikap seakan-akan ia benar-benar akan mendonorkan ginjalnya. Kepada dokter tersebut, Wonder berkata kalau ia memiliki seorang dokter pribadi di rumah sakit lain yang akan mengoperasinya. Dokter tersebut menyetujui permintaan Wonder tanpa rasa curiga apapun. Begitu pula dengan Kenan, Meriam, dan Sebenan, mereka tertipu dengan akal-akalan Wonder. Hira berusaha menghampiri Orhun yang tengah dibakar oleh api emosi itu. Ketika Orhun sedang marah seperti ini, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Tetapi Hira tetap berusaha untuk mengingatkan Orhun. Hira mengingatkan Orhun agar ia tidak terburu-buru mengambil keputusan. Karena keputusan yang diambil ketika sedang dalam kondisi emosi justru akan membuat masalah semakin runyam. Orhun tetap pada pendiriannya. Ia tetap tidak mau mendengarkan nasihat istrinya. Hira kembali berkata kalau amarahnya mungkin akan menyakiti Ali dan hanya akan menambah luka pada hati Ali. Orhun tetap tidak mendengarkan Hira, karena kemudian adegan menunjukkan Orhun sudah berada di mansionnya. Sesampainya di mansion, Orhun masuk dengan langkah kaki yang terhentak dan wajah yang dipenuhi dengan amarahnya. Ia berjalan menuju tangga sambil meneriakkan nama ibunya. Seluruh penghuni mansion sangat terkejut melihat Orhun yang marah-marah sambil meneriakkan nama ibunya itu. Nursah adiknya Orhun lalu mengatakan kalau ibunya telah memisahkan Ali dari Nursah dan membuat Nursah percaya kalau Ali telah meninggal. Seluruh penghuni mansion yang mendengarnya sangat terkejut. Bukan hanya itu, Orhun juga mengungkapkan perbuatan jahat ibunya kepada ayah kandung mereka dahulu. Nursah yang mendengarnya lalu menangis. Ia tidak percaya kalau ibunya sendiri tega melakukan itu kepada mereka. Ia juga baru mengetahui kalau ibunya melakukan hal jahat kepada ayah mereka juga. Nursah menumpahkan rasa kecewa dan sakitnya kepada ibunya hingga terjatuh ke lantai. Orhun terus menumpahkan amarahnya kepada ibunya. Hingga kemudian Ali keluar dari kamarnya. Ali mendengar semua perkataan Orhun. Orhun yang melihat Ali di depan kamarnya terbelalak kaget. Ali lalu berlari keluar mansion dengan cepat. Orhun menyadari kesalahannya. Ia teringat perkataan Hira yang mengatakan kalau amarahnya akan melukai hati Ali. Orhun hanya berdiri mematung menyesali perbuatannya karena tidak mendengarkan nasihat Hira. Wonder menemui kakak Kenan bersama dengan Kenan. Kakak Kenan berterima kasih kepada Wonder karena telah mau menolongnya dari maut. Kakaknya juga mengkhawatirkan Wonder, lalu Wonder menenangkan kakak Kenan agar tidak merasa khawatir dengannya. Ia mengatakan kalau ia dengan senang hati menolong kakak Kenan.
Kemudian seorang perawat datang memanggil Kenan, lalu Kenan pun mengikuti perawat tersebut. Ketika hanya tinggal Wonder dan kakak Kenan, Wonder mengatakan kepada kakak Kenan kalau ia akan melakukan apa saja untuk Kenan. Kakak Kenan terkejut mendengarnya, lalu ia bertanya apakah Wonder menyukai Kenan. Wonder lalu menjawab kalau ia takut perasaannya kepada Kenan tidak terbalaskan. Kemudian ia izin kepada kakak Kenan untuk pergi keluar. Wonder dengan sengaja mengatakan itu kepada kakak Kenan untuk alur permainannya. Terlihat dari senyum liciknya ketika ia hendak meninggalkan ruang rawat kakak Kenan. Eda dan ibunya sedang bersantai di halaman depan mansion. Kemudian Eda mendapatkan telepon dari peretas yang mereka pekerjakan itu. Peretas itu menanyakan apakah video utama pada laptop Nihan sudah dihapus. Eda menjawab kalau mereka belum berhasil untuk menghapusnya. Lalu peretas itu meminta agar Eda dan ibunya menemuinya di taman tempat pertama mereka bertemu. Orhun menjemput Hira. Dalam perjalanan, wajah Orhun masih menampakkan amarahnya yang masih belum padam. Hira menasehati Orhun agar dirinya tidak membenci ibunya. Hira mengatakan jika ibunya mungkin sebenarnya saat ini sudah menyesal akan perbuatannya. Ibunya mungkin membutuhkan waktu untuk menerima Ali. Dan bisa saja malah nantinya ibu Orhun akan lebih menyayangi Ali daripada mereka. Orhun tetap mengatakan kalau ibunya sudah menghancurkan jembatan kepercayaannya antara dirinya kepada ibunya. Kakak Kenan sudah berada di rumah sakit yang ditunjuk oleh Wonder untuk operasinya nanti. Tuan Yakub sedang menjenguk kakak Kenan. Mereka mengobrol untuk beberapa lama. Dalam obrolannya, kakak Kenan menceritakan soal Wonder yang mendonorkan ginjalnya kepada dirinya. Tuan Yakub memuji-muji Wonder lalu mendoakan kebaikan untuk Wonder. Kakak Kenan juga ikut mendoakan kebaikan untuk Wonder. Tidak lupa Tuan Yakub juga mendoakan kesembuhan untuk kakak Kenan. Ketika Tuan Yakub hendak pergi, kakak Kenan mencegahnya lalu memintanya untuk memberikan surat yang telah ia tuliskan untuk Kenan kepada Kenan. Ia mengatakan kepada Tuan Yakub supaya ia memberikan surat itu kepada Kenan jika sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Isi surat itu adalah curahan isi hati dan kasih sayangnya kepada Kenan dan juga ada sebuah kebenaran yang selama ini disimpannya sendiri. Dalam suratnya, kakak Kenan memberitahu kalau setelah ibu mereka meninggal setelah melahirkan adik perempuan mereka, sebenarnya adik perempuan mereka tidaklah meninggal, melainkan ada sebuah keluarga yang mengadopsinya. Ia merasa kalau ibunya meninggal karena telah melahirkan adik perempuannya itu sehingga ia dengan sengaja melepaskan adiknya. Kakak Kenan sungguh merasa bersalah. Ia juga memohon permintaan maaf kepada Kenan karena telah membohonginya selama ini. Kemudian adegan kembali ke masa sekarang. Tuan Yakub mengatakan kepada kakak Kenan kalau ia akan menyimpan surat tersebut. Ia juga berkata kalau kakak Kenan akan baik-baik saja sehingga ia tidak perlu memberikan surat itu kepada Kenan. Wonder datang mengunjungi kakak Kenan. Ia masuk ke ruangan dengan wajah yang sengaja dibuat sedih dan murung. Kakak Kenan yang melihatnya pun menanyakannya mengapa wajah Wonder terlihat sedih. Wonder hanya menjawab kalau ia hanya ingin melihat kakak Kenan. Lalu kakak Kenan menyuruh Wonder untuk memikirkannya kembali apakah ia benar-benar akan mendonorkan ginjalnya kepada dirinya. Wonder lalu mengatakan kalau ia akan melakukan segalanya untuk kebahagiaan Kenan. Ia mengatakan kalau hanya itu yang dapat ia lakukan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kenan. Lalu kakak Kenan bertanya bagaimana sikap Kenan kepada Wonder. Wonder menjawab kalau Kenan jauh lebih baik saat ini. Tetapi ia mengatakan kalau kini ia sadar akan sesuatu. Kakak Kenan lalu mendesak Wonder untuk mengatakannya karena Wonder tidak ingin mengungkapkannya. Setelah dipaksa akhirnya Wonder mengatakan kalau ia merasa Kenan masih memiliki perasaan kepada Meriam. Lalu kakak Kenan mengatakan kalau itu hanyalah masa lalu. Wonder juga mengatakan kepada kakak Kenan kalau Meriam mencelakainya di tangga kantor mereka. Kakak Kenan tersentak mendengarnya. Wonder melanjutkan ucapannya dengan mengatakan kalau Kenan percaya kepada Meriam hanya karena Meriam memiliki seorang anak dan tidak mengeluh. Dan Meriam sengaja melakukan itu untuk membuat Kenan selalu berada di sisi Meriam, ucap Wonder. Kakak Wonder yang mendengarnya menjadi naik pitam. Lalu Wonder meminta maaf kepada kakak Kenan karena tidak seharusnya ia mengatakan hal seperti itu sebelum operasinya. Kakak Kenan tidak mempermasalahkannya. Kakak Kenan mempercayai kebohongan Wonder kepada dirinya. Wonder lalu hanya tersenyum karena rencananya untuk memikat kakak Kenan telah berhasil.
Orhun dan Hira telah sampai di mansion. Dengan langkah kaki yang terburu-buru Orhun melangkah menuju lantai 2. Di belakangnya ada Hira membuntutinya. Dengan langkah yang pasti, Orhun menuju ke kamar ibunya. Di ujung tangga, Hira berhenti lalu hanya menatap dalam kepada Orhun. Tanpa rasa ragu lalu Orhun membuka pintu kamar ibunya lalu memasukinya. Ibunya tengah terduduk diam di kursinya. Mereka hanya terdiam untuk beberapa saat. Kemudian Orhun mengeluarkan perkataan pertamanya. Orhun bertanya kenapa ibunya memisahkan Nihan dari anaknya dan membuat hidup Nihan dan Ali menjadi hancur. Ibunya hanya terdiam untuk beberapa saat, lalu Orhun memaksa ibunya untuk menjawabnya. Akhirnya ibunya pun membuka suaranya. Ibunya berkata kalau ia melakukan itu untuk menyelamatkan Nihan dari sejarah dan juga untuk melindungi Orhun. Ia mengatakan kalau Orhun tidak akan dapat menerimanya. Ibunya berkata kalau Tarik, suami Nihan, tidak pernah menyukai Nihan karena ia hanya memanfaatkannya. Untungnya ia menemukan kebenaran tersebut, ucap ibu Orhun. Orhun bertanya memanfaatkan untuk apa? Ibunya menjawab kalau suami Nihan sengaja mengambil manfaat dari keluarga bangsawan seperti mereka. Orhun merasa kalau ibunya selalu menggunakan alasan yang sama yaitu darah bangsawan mereka. Orhun berkata kepada ibunya kalau ibunya itu tidak pernah berubah. Orhun sudah sangat muak dengan kelakuan ibunya sendiri. Kini perselisihan di antara ibu dan anak itu semakin panas dan sengit. Orhun berkata kepada ibunya kalau ia merasa malu karena darah ibunya mengalir pada dirinya. Ibu Orhun yang mendengar itu sangat hancur hatinya. Afife menangis dengan terseduh-seduh setelah kepergian Orhun dari kamarnya. Eda dan ibunya telah sampai di tempat janjiannya dengan peretas itu. Eda mengatakan kalau mereka tidak dapat mengambil laptop tersebut. Peretas itu lalu mengatakan kalau ia meminta kompensasi lebih. Setelah ia melihat dan mempelajari keseluruhan video itu, ia menyadari kalau isi video tersebut sangatlah berat karena melibatkan keluarga Demirhan. Di sana juga ada bukti kalau Nihan telah dibunuh sehingga peretas itu meminta tambahan bayaran untuk dirinya. Kakak Kenan ingin mengatakan sesuatu kepada Kenan dan memintanya untuk hanya mendengarkan ucapannya saja. Kakak Kenan akan membicarakan soal masa depan Kenan. Pada saat itu, Wonder datang ke kamar kakak Kenan. Kemudian kakak Kenan mengatakan karena mungkin ia tidak akan keluar dengan selamat dari operasinya, maka ia ingin Kenan menikah dengan Wonder. Lalu mereka hanya terdiam mendengar perkataan kakak Kenan itu. Setelah perkelahiannya dengan ibunya, Orhun terlihat masih sangat tersulut emosinya. Orhun menghantamkan tangannya ke tembok di kamarnya. Hira yang melihatnya langsung mencegah Orhun dan menyuruhnya untuk berhenti. Setelah itu Orhun duduk di sofanya dengan wajah yang sangat gelisah. Hira mendekati Orhun lalu meraih tangan Orhun dan mengelus punggung tangan Orhun yang terluka. Orhun terkejut dengan sikap Hira. Hira berusaha menenangkan Orhun dengan berada di sisinya.